Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia saat itu yang mengikrarkan tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lebas Studio. Bagi Anda yang first time di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang belum subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam seruput kepada Anda yang tengah menonton video dalam channel ini. Sebagai informasi, Lebas Studio merupakan channel YouTube daripada sama Malaysia dan lebih kepada konten video reaction. Sekarang ini masih lagi bulan Ramadan guys. Selamat berpuasa, selamat bertarawih. Puasa tahu, jangan tak puasa. Alright guys. Dan kali ini Lebas Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Sejarah dan Isi Sumpah Pemuda. Wow. Pada ketika ini heboh tentang bahasa guys, yang mana apabila Perdana Menteri Malaysia datang ke Indonesia dan mencadangkan agar bahasa Melayu jadi bahasa kedua ASEAN, dan perkara ini timbul dan semua sejarah bahasa para ilmuwan telah pun mengeluarkan pernyataan masing-masing. Dan kenapa Indonesia berkeras untuk mencadangkan agar bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua ASEAN, untuk memprotes cadangan daripada Perdana Menteri Malaysia yang mana bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kedua ASEAN. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada Hello Edukasi. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan ke channel Hello Edukasi dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys. Tanpa basa-basi guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di Halo video Edukasi. kali ini akan dibahas mengenai sejarah, isi dan makna dari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti tahu mengenai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan tonggak sejarah terpenting di Indonesia yang melahirkan negara Indonesia itu sendiri. Peristiwa Sumpah Pemuda ini adalah pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia saat itu yang mengikrarkan tanah air satu, bangsa satu, dan bahasa satu. Tanah air satu, Sumpah Pemuda satu, itu bahasa sendiri satu. dibacakan Wow. di tanggal 28 Oktober 1928 sebagai hasil dari rumusan Kongres Pemuda II Indonesia yang sampai saat ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahunnya. Rumusan isi dan Sumpah Pemuda tersebut ditulis oleh Muhammad Yamin di atas sehelai kertas. Di dalam peristiwa Sumpah Pemuda tersebut diperdengarkan juga lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Teks Sumpah Pemuda tersebut terdiri dari dua versi, yang dimana versi yang pertama merupakan versi teks asli atau original dan teks versi ejaan yang disempurnakan atau EYD. Isi Sumpah Pemuda diantaranya sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mengandung banyak arti dan makna yang sangat dalam yang mampu menggerakkan seluruh bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda ini terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini penjabaran tentang makna yang tersirat dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, memberikan penekanan untuk menghargai perjuangan Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda ini adalah titik awal dimulainya perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari para penjajah. Titik awal dan langkah awal dari perjuangan bangsa Indonesia ini bukan main-main teman-teman. Perjuangan para pemuda tersebut memiliki nilai yang tidak tergantikan. Jika Sumpah Pemuda tersebut tidak lahir, maka bangsa Indonesia tidak mungkin bisa bersatu dan bisa merdeka seperti sekarang ini. Para pemuda dan pemudi saat itu telah rela berkorban waktu, tenaga, pemikiran, dan bahkan rela berkorban secara material dan moral untuk membuat negara Indonesia bersatu.
Yang kedua, memberi semangat untuk berjuang. Kita bisa mencontoh semangat juang para pemuda dan pemudi Indonesia saat itu, karena kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan menjadi seorang warga negara Indonesia yang baik saat ini, yang mencontoh kebaikan para pejuang Sumpah Pemuda. Semangat para pemuda yang berkobar-kobar tersebut memberi semangat pada para penerus. Semangat yang ditujukan melalui bunyi Sumpah Pemuda tersebut dapat menjadi contoh untuk para pelajar agar semangat dalam melakukan segala hal yang positif. Di era globalisasi ini, ada banyak fasilitas yang bisa digunakan. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus lebih semangat dengan segala fasilitas yang ada. Yang ketiga, memberi makna untuk mencintai Indonesia dengan segenap hati. Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan para pahlawan kita. Bahkan ada sejumlah pahlawan yang gugur dan tak terhitung yang telah merebut kemerdekaan bangsa. Perjuangan mereka adalah bentuk dari rasa cinta pahlawan pada bangsa Indonesia. Itulah yang harus kita lakukan juga sebagai bentuk rasa cinta kita kepada negara Indonesia, maka berikanlah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi latar belakang dari rasa cinta para pejuang untuk bangsa Indonesia. Hal itu harus kita contoh sebagai penerus bangsa dengan cara yang lebih baik dan lebih unik. Yang keempat, memberikan penekanan agar kita bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangga menjadi bangsa atau bagian dari Indonesia adalah salah satu makna dari isi Sumpah Pemuda. Hal itu telah menjadi kebanggaan bagi para pemuda dan pemudi saat itu, sehingga mereka membuat Sumpah Pemuda sebagai penggerak kemerdekaan. Tapi lihatlah di zaman yang serba modern ini, apa yang sudah diberikan oleh para pemuda dan pemudi Indonesia. Dengan memiliki Pancasila, maka kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selain itu, masih ada lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Walaupun kita berasal dari suku yang berbeda-beda, namun pemuda-pemudi hanya mengakui satu bangsa, yaitu Indonesia. Itulah sebabnya kebanggaan sebagai bagian dari bangsa ini harus menjadi semangat tersendiri. Yang kelima, memberikan penekanan dalam mencintai Indonesia dengan menggunakan bahasa. Mempelajari bahasa asing memang bagus, apalagi bahasa asing juga bisa kita gunakan di segala situasi yang positif. Tetapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa ibu kita, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka hal itu akan menjadi ciri atau tanda khusus bahwa kita mencintai bangsa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda lah yang membuat bahasa Indonesia menjadi satu bahasa yang paling penting di Indonesia dan harus digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Kini muncullah bahasa gaul yang merupakan dampak dari arus globalisasi. Namun jangan sampai bahasa gaul memusnahkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia ya teman-teman. Sebagai generasi yang hidup di masa sekarang, tentunya ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan makna Sumpah Pemuda. Contoh makna Sumpah Pemuda bagi pelajar, misalnya dengan mengikuti upacara bendera untuk mengenang perjuangan pahlawan dan tidak membeda-bedakan latar belakang teman dan suku yang berbeda-beda. Nah, demikianlah pembahasan mengenai Sumpah Pemuda. Semoga kita dapat selalu menerapkan makna Sumpah Pemuda dalam keseharian kita ya. Tulis juga di kolom komentar bagaimana cara kamu memaknai Hari Sumpah Pemuda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, subscribe Halo Edukasi, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video lain dari Halo Edukasi. Sampai jumpa dan semangat belajar teman-teman. Demikianlah video daripada channel Halo Edukasi guys. Secara ringkas, Sumpah Pemuda adalah tonggak sejarah Indonesia, dan Sumpah Pemuda adalah titik permulaan perjuangan warga Indonesia. Dan apabila Sumpah Pemuda ini termateri, yang mana rumus Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin di atas sehelai kertas dan jadi rujukan pada ketika ini. Tanggal 28 Oktober merupakan tarik keramat bagi Indonesia karena termaterinya Sumpah Pemuda ini guys, dan menjadi garis panduan kepada seluruh warga Indonesia, tidak mengira apa bangsa, apa suku, semua mesti mengikuti apa yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Dan apabila Sumpah Pemuda ini termateri, disinilah terciptanya lagu Indonesia Raya. Hasil keputusan Sumpah Pemuda ini juga Indonesia Raya telah pun ada di samping garis panduan 3 perkara utama yang menjadi pegangan kepada semua warga Indonesia.
suka saya untuk membacakan serba sedikit tentang 3 perkara ini. Yang pertama katanya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Wow. Kalau kita imbas kata-kata ini merupakan satu kata-kata percaya yang mempunyai semangat jati diri, semangat kewarganegaraan Indonesia itu, di samping yang paling utama membangkitkan semangat juang kepada warga Indonesia itu guys, untuk memperjuangkan Indonesia itu hingga ke tempat yang sepatutnya, yaitu kemerdekaan. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Wow. Dan yang kedua inilah menunjukkan bahwa tidak mengira apa suku, apa bangsa, apa etnik yang ada di Indonesia bersatu dalam bahasa Indonesia. Itu makanya di Indonesia sama ada suku kaum Cina, suku kaum Jawa, suku kaum Sunda, semua mesti berbahasa Indonesia guys. Sebab kenapa mereka diikat oleh Sumpah Pemuda ini? Ini yang menaikkan lagi bahasa Indonesia itu ke level yang sangat tinggi di Indonesia guys. Apabila ini berlaku, maka kekuatan bahasa Indonesia itu semakin teguh berdiri di tanah air Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Apabila berbicara dalam satu bahasa, maka penyampaian kepada semua warga itu sangat mudah guys. Apabila pemerintah ingin menyampaikan message kepada semua ketua-ketua suku dengan hanya menggunakan satu bahasa, maka perkara lebih mudah untuk disampaikan kepada semua ketua-ketua suku apakah yang dihendaki oleh pihak pemerintah. Apabila berbahasa Indonesia keseluruhannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa penyatuan. Apabila bahasa penyatuan, maka semua warga yang ada di Indonesia, tidak mengira apa bangsa, apa suku, apa kaum, semua berbahasa Indonesia. Apabila pihak pemerintah memberi apapun tugasan kepada ketua suku, maka senanglah untuk berurusan guys. Sebab waktu ketika dahulu, sebelum Indonesia merdeka, penjajahan Belanda yang menyebabkan Indonesia pada waktu menjadi huru-hara. Perjuangan para pemuda, mereka harus berjuang dalam satu pasukan yang kuat. Bagaimana membina pasukan yang kuat? Mereka perlu berbahasa yang sama agar apa yang mereka rancang semuanya dipahami oleh semua suku. Apabila semua dipahami oleh semua suku, maka semua perancangan, ideologi, tindakan dapat dilaksanakan secara bersama. Sumpah Pemuda inilah menjadi tonggak kepada kemerdekaan Indonesia. Sebab kenapa? Apabila bersatunya semua warga Indonesia dalam Sumpah Pemuda ini, maka ibaratnya seperti lidi guys. Kalau satu sedang dipatahkan, apabila banyak, maka susah untuk dipatahkan. Itu antara perumpamaannya. Dan sehingga pada hari ini, Sumpah Pemuda ini tetap diamalkan oleh semua warga Indonesia guys. Apa yang menjadi kelebihan kepada warga Indonesia? Apabila mereka berada di luar Indonesia, mereka tetap berbahasa Indonesia guys. Tidak kira bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Cina, apabila mereka keluar dari Indonesia pun, mereka tetap berbahasa Indonesia dan mereka tidak akan berbahasa lain selain pada bahasa Indonesia guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Lebah Studio. Mungkin Anda mempunyai pandangan sendiri pada video ini. Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.